Ya Allah, ampuni dosa ibu saya. Beri kesempatan saya membahagiakan dia. Beri kesempatan. Tangan kanan saya genggam ibu saya, tapi yang kiri itu udah gak ada yang dipegang, Pak. Jadi saya mohon kepada antum, kalau masih ada orang tua, antum jangan sia-siakan. Karena kalau sudah gak ada, sulit antum menemukannya. Sulit. Ya, itu anugerah. Qultus thumma ayyan. Aku bertanya lagi, setelah itu apa? Qala, Masya Allah, thumma birrul walidain. Setelah itu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Letaknya langsung setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, Nabi langsung menjelaskan kandungan ayat tadi. Saking pentingnya bakti kepada kedua orang tua, itu diletakkan urutannya setelah sholat 5 waktu, disejajarkan dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum, maaf, ingin mencari amalan setelah sholatnya maksimal, yang dengan amal itu dosa bisa digugurkan, kedekatan bisa dibangun, cinta bisa diraih, ada orang tua. Makanya mumpung masih ada, ayo manfaatkan. Barangkali Allah titipkan kepada antum bukan ingin membuat antum lelah, barangkali ingin mengurangi, bahkan menghilangkan dosa-dosa yang melekat dalam diri antum, ingin menghadirkan cinta Allah kepada antum, ingin memudahkan aktivitas yang antum sedang jalani. Saya sering katakan begini ya, maaf ya, hasil kerja keras antum itu, kalau antum sukses, boleh jadi kerja keras antum cuma 30%-nya, 70%-nya, disitulah tangisan ibunda anda yang menangis di pertengahan malam. Peluh keringat ayah anda yang dalam mencangkul itu berkata kepada Allah, ya Allah mohon, jangan sampai anak saya seperti ini keadaannya. Ya Allah, jadikan dia lebih bahagia. Pernahkah antum dengar kisah ketika Sayyidah Hajar alaihissalam mencari air untuk Ismail alaihissalam? Silahkan cek. Yang bolak-balik siapa? Hajar. Naik sofa, turun ke Marwah, balik lagi. Berapa balikan? 7 kali bolak-balik. Teman-teman sekalian, yang dapat airnya siapa? Ismail alaihissalam. Sekarang lihat baik-baik. Saat Ismail alaihissalam ingin air, itu kan bayi bergerak-gerak nangis. Jarang, hampir saya nggak pernah lihat ada bayi nangis kaki tangannya nggak gerak. Diam aja begitu kan? Pasti punya masalah itu. Kalau dia menangis pasti bergerak ke kanan kiri. Makanya dia menangis minta air, ASI tidak keluar, disimpan di bawah, ibunya bolak-balik. Jadi saat ibunya naik ke sofa, kaki masih bergerak, hantam tanah ini, tangan begini, tapi nggak ada yang keluar. Kapan air itu keluar? Ketika ibunya bertawakal kepada Allah, lihat lagi bermohon kepada Allah, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram innaka antal azizul akram. Ya Allah, enggak mungkin kau titipkan ya Allah ujian ini kecuali engkau berikan jalan keluarnya. Ya Allah, hamba sangat yakin dengan karunia-Mu. Ya Allah, hamba mohon. Ya Allah, hamba mohon. Sofa berpikir dengan cara yang bening, Marwah mengharapkan hasil terindah, harapan besar yang ingin diraih. Bolak-balik 7 kali. Begitu sampai 7 balikan, turunlah kemudian anugerah Allah di situ. Ikhtiar dibangun, kemudian hasil didapatkan. Kadang-kadang yang ikhtiar orang tua, yang dapat hasil anak. Makanya ibadahnya disebut dengan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu asalnya bukan lari-lari kecil. Bukan. Sa'i itu dari kata sa'a yas'a, kesungguhan dalam berusaha. Asalnya itu. Ya, asalnya kesungguhan dalam berusaha. Jadi kalau antum serius, dapat yang diraih. Quran surah ke-17 ayat 16 sampai 17, paling kiri sebelah atas. Allah menyebutkan orang yang berusaha serius, sa'a, disebutkan sa'a. Untuk urusan akhiratnya diberikan sepanjang dia serius dengan baik. Sa'a yas'a sa'yan, usaha yang sungguh-sungguh. Kenapa ibadahnya disebut dengan sa'i? Karena pada saat itu ada orang yang sangat berusaha dengan serius, ingin mencari air untuk anaknya. Ibu yang bolak-balik, anak yang dapat air. Begitu sampai pada yang ke-7, hamparan tangisan dan permohonannya menyentuh arsy, seketika turun malaikat menggerakkan sayapnya, menyertai telapak kaki Ismail ketika menghentak ke air, ke tanah. Malaikat menghentakkan sayapnya, keluar air. Ibunya melihat, kata ibunya, zam. Apa itu zam? Zam artinya kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Karena itu disebut dengan zam-zam. Sampai hari ini tidak berhenti. Bagaimana ketulusan seorang ibu dalam mendekat kepada Allah, menghasilkan anugerah pada anak yang tidak berhenti keberkahannya.
Karena itu saat antum merasa sudah sukses, usia antum sudah matang 40 tahun ke atas, maka turunlah Quran surah ke-46 ayat ke-15, paling kiri sebelah atas. Jangan antum kira kesuksesan itu antum yang raih. Lihat kalimatnya, wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu karha. Lihat, kami wajibkan, wasiatkan, tegaskan kepada setiap anak bakti kepada kedua orang tuanya, seakan-akan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kamu sudah mengandung kamu dalam keadaan lemah luar biasa, kemudian memberikan ASINya lemah luar biasa, perjuangannya berat. Nah, ketika engkau sampai pada usia 40 tahun minimal, banyaklah berdoa kepada Allah. Lihat, antum usia 40 tahun, perhatikan bimbingan doanya dari Allah. Ya, perhatikan doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Alayya, lihat, wa ala walidayya. Ya Allah, mohon bimbing hamba untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau titipkan kepada hamba. Lihat-lihat, dan bukan hanya kalimat hamba, tapi disebutkan walidayya, orang tuanya disertakan. Ya, kata sebagian ulama tafsir, kenapa orang tua disertakan pada pengakuan nikmat? Karena orang itu mesti sadar, anak mesti tahu, boleh jadi usia dia atau usaha dia untuk mendapatkan hasil itu bukan karena kerja kerasnya, lebih banyak karena orang tuanya.